Kebutuhan love and belongingness katanya. Kebutuhan untuk mencintai, dicintai, menjadi bagian daripada keluarga yang bahagia. Tetapi menjadi lebih dewasa lagi, kebutuhannya itu menjadi self-esteem. Jadi saudara yang dewasa itu ingin sekali supaya bisa memakai bakatnya, talentanya, dan hidup ini ada achievement, pencapaian. Tetapi menjadi lebih dewasa lagi, kebutuhan saudara sudah menjadi kebutuhan estetika. Kebutuhan untuk ikut mencipta dunia yang baik, yang adil. Kebutuhan melihat orang-orang terlantar itu juga bisa bersekolah dan sebagainya. Dan selanjutnya saudara mempunyai kebutuhan yang namanya self-actualization. Yaitu menjadi diri seperti apa yang Allah mau. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu bergeser-geser luar biasa. Ya, bergerak. Kadang-kadang disebut kebutuhan eksistensialistik. Kadang-kadang kebutuhan emosional. Kebutuhan sosial. Kebutuhan spiritual. Waduh. Pertanyaannya itu, apa semuanya itu boleh kita dapatkan? Nah, kalau kita minta, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ternyata saudara, dosa itu sudah membuat kebutuhan itu menjadi berubah. Meskipun tadinya itu kebutuhan tersebut itu kebutuhan yang selayaknya dan seharusnya saudara punya. Kebutuhan makan yang cukup, rumah yang baik, tubuh yang sehat. Nah, itu bisa berubah menjadi kebutuhan yang tidak baik. Yang bisa menjadi berhala. Yang mengontrol akan pikiran, hati, emosi. Sehingga kita siang malam terus menerus hanya untuk itu. Tidak semua kebutuhan kita ini appropriate. Kadang-kadang menjadi tidak appropriate oleh karena kita tidak mau. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-6, penulis Ibrani mengatakan sesuai dengan waktunya, seharusnya kamu butuh untuk ingin menjadi seorang guru yang bisa mengajar, yang bisa menerangkan firman Tuhan kepada orang lain. Kamu masih inginkan hal-hal seperti bayi. Kamu hanya inginkan air susu rohani saja. Jadi, belum tentu kita mau, saudara. Tuhan menyediakan yang lebih baik, belum tentu saudara mau. Bahkan kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya rasanya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau. Gereja supaya bertambah-tambah jumlahnya. Belum tentu Tuhan mau. Hati-hati saudara. Saudara lebih aktif lagi di gereja. Belum tentu Tuhan suka. Ya. Saudara lihat di dalam Alkitab. Saya berulang kali mengatakan mengenai Wahyu pasal 2. Jemaat yang luar biasa hebatnya. Sehingga menginjil dari 1 menjadi 7. Sehingga jemaat ini menjalankan discipleship. Sehingga jemaat ini kemudian itu tahu firman Tuhan yang sangat baik sekali. Sehingga tahu ajaran sesat dari Nikolaus. Bahkan jemaat ini adalah jemaat yang rela menderita untuk nama Kristus Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Kamu lakukan semuanya ini bukan karena kamu mencintai aku. Kita mesti waspada dengan sungguh ini. Bahwa ternyata antara keinginan, kebutuhan kita yang kita mungkin minta di dalam doa dengan kehendak Tuhan tidak selalu matching, tidak selalu match. Lalu bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saudara tahu kehendak Tuhan? Saudara, di gereja yang lain saya pernah mengatakan kalimat ini, di GKI yang lain. Alkitab itu sebetulnya berisi 3 bagian. Jadi bagian yang pertama itu bagian praktikal. Bagian yang kedua itu philosophical and theological. Dan bagian yang ketiga itu experiential dan spiritual. Bagian yang pertama, Alkitab berisi juga hal-hal yang praktis. Saudara ngerti. Jangan berzina, saudara ngerti. Jangan membunuh, saudara ngerti. Jangan mencuri, saudara ngerti. Belum tentu juga saudara lakukan. Tapi saudara ngerti. Tetapi Alkitab juga berisi bagian yang
sangat sulit sekali, saudara. Theological, philosophical. Cuma 0,5% orang yang ngerti. Yang mencari, yang bergumul, yang memikir, mulai ngerti dia siapa Tuhan. Kenapa Allah Tritunggal? Kenapa Kristus itu adalah firman? Firman menjadi daging. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Kenapa matinya menggantikan aku? Apa itu artinya lahir baru? Bagaimana Roh Kudus? Di mana ini Roh Kudus? Nah, mulai mengerti esensi daripada hakikat Allah yang disingkapkan kepada kita. Philosophical, theological. Tetapi kita ingat juga, ngerti pun belum tentu saudara alami. Belum tentu saudara itu lakukan. Makanya perlu ada bagian yang ketiga yang Alkitab itu berikan. Experiential. Spiritual. Nah, kalau ini tidak menjadi pengalaman pribadi saudara, gunanya apa? Ini. Lalu bagaimana ini? 1, 2, 3. Bagaimana disatukan dengan iman? Iman yang menyatukan. Galatia pasal Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 ngomong apa? You are saved by grace. Tapi koma. Through faith. Kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Tapi anugerah keselamatan tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Hanya statusnya saja. Yang mengubah itu adalah imanmu. You are saved by grace, through faith. Lalu faith ini apa? Jadi yang menyatukan 3 unsur ini iman. Iman ini apa? Iman ini tandanya adalah realita adanya dorongan yang menggelisahkan jiwamu. You punya iman atau enggak? Saya enggak tahu. Tapi kalau you punya iman, ada spirit yang menggelisahkan kamu. Yang membuat kamu siang malam pengen tahu. Nah, kalau saudara cuma datang ke gereja hari Minggu, tidak pernah baca Alkitab di Roma, kalau baca tidak pernah membuat sesuatu catatan di margin-margin kanan kiri, saya tidak percaya saudara punya iman. Maaf. Oleh karena Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang menggelisahkan kita, pengen supaya kita kenal Dia. Itu iman ini. Ini iman yang membuat saudara pengen tahu siapa, apa maksudnya, apa ini. Kenapa ayat ini ngomong begini begitu? You have that faith. Jadi iman yang kedua ini adalah tandanya adalah jika saudara ingin dipengaruhi, diubah oleh kebenaran firman. Banyak orang mendengarkan itu cuma apa? Menjadi suatu makanan kognitif, saudara. Akal. Saya tuh ngerti sedikit. Keluar dari pintu gereja, lupa aja. Kalau betul ada iman, you take it personally and seriously. You akan mengatakan, ngapain Tuhan kok ngomong sama aku hari ini kayak gini? You akan gumuli dong. Oleh karena apa? Tuhan menyingkapkan. Untuk apa? Kalau tidak mengubahkan saudara. Ya. Yang ketiga, iman itu ditandai juga dengan munculnya berbagai pertanyaan. Yesus, kenapa engkau mati di atas kayu salib untuk aku? Why? Saya kenal seorang istri, seorang dokter ngomong dengan saya. Saya lahir dibesarkan dalam keluarga Kristen yang baik. Kenapa? Saya tidak pernah bohong. Tidak pernah nyuri, tidak pernah berzina, tidak pernah jahatin. Akhirnya saya tidak pernah. Saya cuma tanya satu hal. Masakan Yesus Kristus perlu mati untuk saya? Saya rasa saya tidak terlalu berdosa, Pak. Jujur sekali saya ngomong. Saya pikir-pikir, baik. Omongan you baik, Bu. Cuma pertanyaan you itu adalah pertanyaan yang mesti kamu ulang sampai 1.000.000 kali. Ngapain, Pak? Sampai Roh Kudus membuat kamu ngerti bahwa kamu bukan baik tapi brengsek. Sebelum you merasa menjumpai bahwa jiwanya itu brengsek, saudara tidak mungkin berterima kasih kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untukmu. Sebelum you merasa jiwamu brengsek, you tidak mungkin berterima kasih kepada Yesus Kristus untuk kematiannya di atas kayu salib. Iman itu menolong saudara sampai mengerti, aku ini kain kotor.
Aku ini kotoran. Tuhan, Engkau mengasihi aku. That's it. Tapi iman itu juga bekerja. Segala sesuatu itu bekerja bersama. Di dalam Roma pasal 8 sampai dikatakan, untuk mengubahkan kita. Kita sedang diubah. Diubah untuk apa? Jadi makin kaya? Makin aktif di gereja? No. Makin serupa dengan gambar Kristus Yesus. Sehingga saudara tahu. Mirip Yesus. Satu hal aja. Saudara mempunyai jiwa ingin menyangkali diri. Self-sacrifice. Saudara memberikan perpuluhan, 2 perpuluhan, 3 perpuluhan, tidak ada gunanya. Jikalau jiwanya tidak self-deny, self-sacrifice. Persembahan itu hanya dinilai oleh Tuhan, jiwanya mirip Kristus. Aneh ya? Ini bukan agama, saudara. Ya memberi perpuluhan bocah, 20-an bocah, 90-an bocah. Agama Buddha apa itu enggak tahu. Kristen enggak. Yang dinilai hanya jiwa yang self-sacrifice. Yesus melihat perempuan yang pergi ke bait Allah itu. Lihat, dia memberikan 2 peser, kecil sekali. Dia memberikan semuanya. Jatah diberikan bait Allah untuk makan hari itu. Dikasihkan. Kasihkan semuanya. Dialah yang memberi hatinya kepada Tuhan. Aneh yang dinilai seperti itu. Yesus sedang diubah menjadi seperti Kristus. Punya jiwa yang self-sacrifice. Mau? Ya ini. Jadi hanya dengan suatu pengertian mengenai inilah, saudara mulai mengerti sekarang kehendak Tuhan itu apa sih? Tuhan tidak berkehendak mengenai detail-detail, saudara. Sakit, sembuh, miskin, kaya. No, itu agama lain. Kehendak Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Apa saja. Hanya mendatangkan kebajikan bagi orang mengasihi Tuhan. Kehendak Tuhan cuma satu. Saudara menjadi makin mirip Kristus. Kesaksian tadi itu baik sekali, saudara. Jadi saudara, God is so good. God is so good. Tetapi di tengah keberdosaan manusia, di tengah rencana keselamatan Allah yang luar biasa ini, goodness, kebaikan Allah itu tidak lagi diberikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, yuk tangkap ini ya. God is so good. Tetapi jangan saudara pikir kebaikannya itu diberikan sesuai dengan kebutuhan, kemauan kita. Meskipun ada ayat misalnya Matius pasal 7 yang mengatakan, masakan kamu minta roti diberikan batu? Minta ikan diberi ular? Bapamu di surga ngerti. Bahkan tadi ada ayat yang disebut dari Yohanes pasal 15. Mintalah, kamu akan diberi segala sesuatu. Diam Yohanes. Matius pasal 21 ayat 21-22. Minta dengan yakin kamu akan dapat. Ada ayat-ayat seperti itu toh. Tapi saudara lupa. Ya kan? Jikalau kamu minta dalam namaku. Jikalau you abide in me. Ini seringkali dilupakan ya. Ya kan? Bahkan di dalam Yohanes 16 Yesus mengatakan kepada semua murid-muridnya, up till now you never ask in my name. Luar biasa ya. Jadi mereka sudah mungkin menyebut-nyebut nama Yesus, tapi Yesus melihat hatinya. Jadi sebetulnya ini meminta yang akan diberi, yakin yang ada beri, jangan jikalau sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Jadi God adalah God yang baik. Tetapi will-nya itu apa? Kehendaknya itu apa? Oleh karena ternyata hidup ini diatur oleh 5 hal. God's will,
God's decreed will, man's freedom, God's natural law, dan satanic influence. Jadi hati-hati ini. Saya orang reform, tapi saya tidak percaya semua ajaran Calvin. Detail dalam hidup tidak diatur oleh Tuhan. Tuhan mempunyai God's will. Oke? Ribuan dari God's will tidak pernah tercapai. Tuhan menghendaki engkau menginjili. Berapa orang yang melakukan penginjilan? Tuhan menghendaki engkau mengenal firman Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang mengenal firman Tuhan? Tuhan menghendaki, ya, semua orang diselamatkan. Realitanya, jadi God's will ini tidak terlalu tercapai. Bahkan sudah menikah pun belum tentu God's will. Seorang menikah dengan siapa sekarang belum tentu Tuhan yang mau. Tapi sudah diizinkan. Nah, diizinkan itu tidak sama dia. Tuhan tidak pernah mengatur detail, saudara. Sehingga kalau Abraham menikah dengan Hagar, sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin in God itu ada konflik. Tidak mungkin. Kalau Daud mengambil Bathsheba melalui perjinan, so pasti bukan kehendak Tuhan. Tetapi it happened. Jadi saudara mesti mengerti, jadi yang Tuhan kehendaki itu baik. Tapi realitanya tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Tuhan di tengah kondisi keberdoasaan manusia ini, kebaikan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang saudara inginkan. Oleh karena Tuhan tahu, di tengah keberdosaan manusia, kebutuhan apa saja sudah menjadi apa? Kebutuhan untuk kaya menjadi lust of your eyes, lust of your flesh. 1 Yohanes pasal yang kedua. Sehingga saudara perhatikan. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita lihat ya. Supaya kita membaca sebentar. Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-39 dan 40. Ini cerita untuk semua orang yang paling beriman, saudara, di seluruh jagat dan dalam sejarah. Semua orang beriman. Ayat ke-39. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Why? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini orang beriman, semua orang beriman. Dikatakan mereka semua tidak mendapat apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Hidup ini jangan fokus kepada sementara. Hidup 70 tahun, 80 tahun. Saudara mau 90 tahun usianya? You mau 100 tahun? Untuk apa? Usia 90 tahun aja saudara menjadi senil. Artinya pikun, saudara. Saudara tidak butuh apa? Untuk apa? Hidup ini sangat sementara. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Heaven. Pernah saudara pikir ingin kembali ke surga? Aneh sekali. Nyanyian mengatakan, this world is not my home. I'm just passing through. My treasure I live up somewhere beyond the blue. Wah, itu bagus ya. Dalam arti apa? Saudara tidak pernah membayangkan surga ya. Saudara tidak ingin masuk surga. Aneh sekali. Aneh sekali. Tuhan yang sama menciptakan bumi. Saudara pergilah ke Yosemite, kemana? Wah, ada pemandangan luar biasa indahnya. Melihat bunga-bunga yang so beautiful. You bukalah channel Discovery, National Geographic. Wah. You cinta toh dunia ini. Dia menciptakan dunia yang seperti ini. Dia menjadikan surga yang ribuan kali lebih indah. You tidak ingin. Aneh sekali. Sehingga semua cita-cita, pikiran, perasaan kita cuma untuk kehidupan sementara. Karena pertanyaannya, orang cancer boleh minta sembuh tidak? Rasanya boleh ya? Ya dan tidak. Hati-hati.
Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Nanti baca di rumah ya. 1 Korintus 15 ayat 19 ngomong apa? Jikalau kamu hanya untuk hidup ini aja menaruh pengharapan pada Kristus, kamu orang paling kasihan. Nah, saya orang ulangi ya. Jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan untuk Kristus, oh Tuhan sembuhkan kanserku, oh Tuhan tolong sembuhkan, kamu orang paling kasihan, kata Paulus. Kamu udah ngerti sebetulnya untuk apa Kristus mati di atas kayu salib. Kamu udah ngerti untuk apa dia itu memberikan surga, menyediakan bagimu. Tidak mengerti. You masih terikat dengan perasaanmu, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Hanya apa? Hidup ini mesti bahagia, hidup ini mesti sukses, hidup ini mesti maju. How pity are you? Kasihan banget kamu ini. Nah, ini kata-kata dari Paulus, saudara. Jadi kalau saudara mau memperhatikan, sebetulnya kemana sih Tuhan sedang membimbing kita? Nah, God is so good. Tadi saya katakan dari 1 Timotius 2 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan menghendaki semua orang selamat. God is so good. Dia menghendaki semua selamat, but realita ini tidak begitu. Sehingga kalau saudara berdoa untuk papamu, mamamu yang belum percaya pun, doa yang bagus ya, belum tentu Tuhan kabulkan. Luar biasa ini. Tetapi you mesti doa. Ya. Doa itu adalah bagian daripada responsibility-mu. Ya. Tapi God is so good. Di tengah kejatuhan manusia dalam dosa ini, Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Realitanya tidak begitu. Jadi Tuhan tidak pernah memaksakan keinginannya. Sehingga permintaan doamu yang paling bagus pun belum tentu dikabulkan. Tuhan, papaku ini belum selamat. Aku akan doa puasa untuk berdoakan supaya dia diselamatkan. Bagus sekali. Belum tentu dia diselamatkan. Nah, ini menjadi suatu masalah. Termasuk saudara, Tuhan menginginkan supaya gereja ini maju. Supaya ada cinta kasih, supaya ada ut omnes unum sin. Semua gereja menjadi satu tubuh. Hamba-hamba Tuhan itu kerja sama baik. Saudara mintalah permintaan yang baik pun. Barangkali sampai Yesus Kristus datang kembali, gereja terus bersaing. Hamba Tuhan satu dengan yang lain itu sebetulnya saling membenci. Apa keliru permintaan kita? Keliru? Enggak. You have to pray. Tetapi saudara melihat, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Setiap orang itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga masalah mengenai kesehatan tadi, mengenai kekayaan, mengenai reputasi influence, saudara mesti hati-hati. Sekarang pertanyaannya, saudara sakit, pengen sembuh, boleh enggak? Makanya perjawabannya ya dan tidak. Ya harus hati-hati. Tapi kalau masalah kekayaan, jawabannya pasti tidak. Pasti tidak. Oleh karena apa? You minta toko saudara maju, saudara punya toko 2 atau 3, rumah menjadi 10, pasti bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Alkitab mengajarin, give us this day our daily bread. That's it. Amsal Sulaiman pasal 30 itu mengatakan apa? Tuhan, jangan beri kepadaku kekayaan, nanti aku lupa sama kamu. Jangan beri kepada aku itu kemiskinan, nanti aku mempermalukan engkau. Beri yang secukupnya aja. That's what he want. Supaya hidupmu tergantung. Lalu kok Tuhan menambahkan? Oh, hati-hati saudara. Makanya kekayaan ini hati-hati. Oleh karena apa? Tadi ada 5 unsur. Ya kan? Ada juga satanic influence. Sehingga dalam Matius pasal 4, Tuhan kadang-kadang mengizinkan. Setan bisa memberi apa saja. Dia akan memberikan segala sesuatu yang kau mau. Tetapi rohanimu makin kering, makin kering, makin kering.
Jadi sekarang bagaimana kita? Yang pertama, kenali dirimu. Dalam keadaan apa imanmu itu tumbuh? Kenali. Kalau dalam keadaan sekarang imanmu itu hidup, tumbuh. Dalam keadaan sakit imanmu hidup dan tumbuh. Kemungkinan besar Tuhan tidak akan sembuhkan kamu. Oleh karena apa? Dalam keadaan sekarang, you're good. Tuhan pasti senang kepadamu. Imanmu tumbuh. Tidak akan sembuh. Hati-hati di sini. Tetapi kalau dalam keadaan yang sekarang ini you fail, merasa mau lebih seperti orang-orang kaya ini, dalam keadaan sekarang diberi uang 1 triliun ada, terus merasa ini punyaku, dan saudara mau ekspansi, pasti bukan kehendak Tuhan. Not every opportunity is opportunity from God. Hati-hati ini. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi budak dari nafsu. Tidak mungkin. Kalau dalam keadaan yang ada aja, you tidak bisa mengelola keuanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa dia akan kasih lebih? You jawab omongan saya. Masa dia akan kasih lebih? Dia Allah bodoh sekali. Kalau dalam keadaan sekarang aja, you sudah menjadi sombong, masa Tuhan akan kasih lebih? Banyak orang-orang kaya itu seperti itu. Dan tetap minta terus, minta supaya apa? Waduh, cabang usahaku ekspansi di Jepang, di mana. Sekali lagi, unsur yang kelima ini hadir dalam hidupmu. Raja Uzia di dalam 2 Tawarikh pasal 26, dalam keadaan yang ada dia sombong sekali. Nah, Tuhan kasih hukuman. Salomo dalam keadaan yang ada dia misuse, semenang-menang memakai harta benda, kekayaan, otoritasnya. Hancurlah dia. Kenali dirimu. Saudara, kalau saya sebagai sebagai hamba Tuhan melihat ada anggota jemaat yang terjerat dengan dosa nafsu seperti itu, saya kadang-kadang suka terpikir ya, Paulus kok berani ya dalam 1 Korintus pasal 5 mendoakan, aku akan serahkan orang ini pada iblis. Coba baca 1 Korintus 5 ayat 15. Kenapa? Oleh karena percuma aku sudah khotbah terus mendidik, tidak goyang dia. Aku serahkan saja kepada iblis supaya tubuhnya sakit, menderita, jiwanya tetapi diselamatkan. Belum tentu orang-orang yang sudah sakit seperti itu kemudian berseru minta pertolongan Tuhan sembuhkan, dan dia ngerti. Belum tentu. Ada seorang konglomerat, wah sudah kemana-mana juga kemoterapi, sampai dia ngomong dalam keadaan kesakitan, kalau aku sembuh Tuhan, aku memberikan 50% harta bendaku. Ajaib. Tuhan kasih dia kesembuhan. Lalu seorang pendeta tanya, kok sudah setengah tahun kok dia belum ngasih apa-apa ini. Lalu pendeta tanya, Pak, dulu Bapak pernah loh berjanji seperti ini. Lalu dia ngomong apa? Oh ya, pasti saat itu saya lagi sakit banget sehingga saya tidak sadar. Ya bayangin. Oleh karena jiwa manusia ini seperti ini, saudara. Kenali diri kita sendiri. Yang kedua, kenali kehendak Tuhan. Saya ngomong ini, you catat dalam hati. Kalau Paulus tidak disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu, kalau Paulus sembuh, imannya akan hancur. Tidak percaya. Ini rasul besar. 2 Korintus pasal 12, dia minta. Tuhan mengatakan, that's enough. My grace is sufficient unto thee. You tidak akan sembuh. Karena dia tahu ada orang-orang seperti ini.
Justru dalam kesakitan imannya hidup, kuat, grow. Tuhan sudah senang. Memang tujuan daripada keselamatan itu di sana. Tidak akan disembuhkan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Waduh. Harus mengerti diri sendiri dong. Yang sekarang ini imanmu hidup apa enggak? Ini. Makanya permintaan itu bukan permintaan Tuhan tolong sembuhkan aku. Itu bukan permintaan Kristen, saudara. Permintaan Kristen dalam doa itu, Tuhan, tolong supaya kalau aku sembuh, aku mengerti yang Tuhan mau apa. Yang aku harus kerjakan apa. Sebelum aku ngerti, jangan sembuhkan saya. Ya mesti ngomong begitu. Tuhan sekarang ini, saya mesti bagaimana? Kalau aku doa, aku minta apa ini? Oleh karena yang Tuhan mau adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Masalah kondisi sekarang itu adalah hanya konteks hidup yang dipakai Tuhan, di mana Tuhan saudara berinteraksi dengan Tuhan. Ini sementara saja. Saudara, Tuhan tahu. Hizkia dalam Yesaya pasal 38-39, Tuhan tahu. Kalau disembuhkan, dia punya potensi imannya tumbuh. Tapi dia tidak sadar, saudara. Begitu sembuh, 15 tahun lagi diberikan, dia lupa, saudara. Justru masa 15 tahun itu, hancurlah imannya. Tapi Tuhan tidak mungkin keliru. Memberikan tambahan 15 more years. Pasti Tuhan melihat. Ini punya potensi grow. Tapi dia tidak bisa menyadarinya. Saudara pernah di tempat ini kan saya cerita mengenai George Mueller. Pendeta besar yang ada di Inggris itu kan. Mengelola beberapa panti asuhan. Pada suatu hari masa paceklik di sana sehingga tidak ada makanan untuk anak-anak panti asuhan. Sampai dia doa. Akhirnya ngapain? Dia minta, dalam doa dia menyebutkan nama beberapa orang kaya di gerejanya. Beberapa minggu kemudian betul. Datang orang kaya dengan satu tas uang pound sterling. Dia mengatakan, buka, loh Anda. Ya. Saya bawa uang. You tidak perlu pakai semuanya. Taruh aja di bank. Nanti daripada bunganya kamu bisa kasih makan 200 anakmu ini. Ayo George. George Mueller itu kan merasa doanya dikabulkan. Pada saat dia mau pegang uang itu, hati berdebar-debar. Sebentar. Bagaimana kalau ditunda seminggu? Ngapain? What's wrong with you, George? George Mueller mengatakan, aku doa itu berminggu-minggu. Aku takut, aku sudah memaksa Tuhan. Bayangin. Ini ngerti dia. Yang sedang terjadi ini, hidup matanya itu tidak cuma tertuju pada kebutuhan-kebutuhan sementara ini. Enggak, saudara. Sebetulnya apa yang Tuhan mau sebetulnya? Aku selama berminggu-minggu mempunyai suatu hubungan doa yang begitu indah dengan Tuhan. Air mata rohaniku itu mengucur. Kalau Tuhan itu, kalau aku terima uang itu, doa seperti itu tidak ada lagi. Masa aku mau terima? Nah, ya harus tahu kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, you tahu bagaimana mengintegrasikan yang pertama dan kedua. Ya kan? Kenali diri sendiri dan kehendak Tuhan. Ini mesti tahu loh. Saudara Reinhold Niebuhr itu mengucapkan kalimat doa yang bagus ya. Yang 3 baris itu. Lord, grant me the serenity to accept things that I cannot change. Give me courage to change the thing I can. Give me wisdom to know the difference ini dan ini. Tuhan, beri kepadaku kedamaian batin. Untuk menerima realita hidupnya aku memang tidak bisa ubah. Mungkin aku kanker tidak akan sembuh. Beri supaya aku punya hati yang damai. Tapi beri kepadaku keberanian untuk mengupayakan apa yang masih aku bisa upayakan
Saudara, saya sering kali bertemu dengan beberapa orang yang ngomong kepada saya. Yang terakhir ini beberapa bulan yang lalu. Suaminya meninggal dunia setelah lebih dari 6 tahun menderita juga kanker. Lalu istrinya tuh duduk di sana, ini peti mayat dari suaminya. Saya memimpin kebaktian, saya duduk sebelahnya, saya tanya, Bu, apa yang bisa saya doakan? Lalu dia ngomong, kalau tahu akhirnya suamiku itu akan begini, maksudnya akan mati, aku tidak akan menjadi bodoh. Loh, maksudnya apa, Bu? Ya aku kasih dia makan apa aja mumpung masih hidup. Saya mengatakan, you wrong. Aneh, wrong. Masa dia diet, makan anyep-anyeptan. Kasihan sekali. Kalau tahu akhirnya juga mati, aku akan manjakan dia. Justru wrong. Saya mengatakan, you wrong. Hidup ini memang pertanggungjawabannya begitu. Give me courage to change the thing I can. Beri keberanian. Kalau perlu, rumahmu dijual untuk ngobatin suamimu yang sakit. Luar biasa ya. Oleh karena itu yang Tuhan mau. Ada imbangan ini. Jadi saudara, memang Tuhan menghendaki begitu. Sehingga antara apa yang Tuhan kehendaki yang kita itu tidak bisa tangkap, dengan apa yang kita masih harus usahakan. Matching di sana. Di sana baru muncul yang ketiga. Wisdom to know the difference baru muncul. Saudara, apa lalu kita itu pada saat sakit, kesusahan juga tidak boleh minta? Boleh. Tuhan Yesus juga menghadapi salib. If possible. Boleh toh? Kalau mungkin. Cawan ini. Tapi kan tidak titik lalu habis. Tapi jangan kehendakku. Kehendakku yang jadi. Paulus begitu. Saudara membaca Mazmur. Semuanya begitu. Tuhan tolong aku. Bahkan saudara di dalam Mazmur yang ke-116 itu. Tali-tali maut menjerat aku. Tuhan tolongnya aku. Lalu ngomong apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, jadi ini begini turun nih. Naik selalu. Doa orang percaya semua begitu, saudara. Boleh minta. Tapi peka terhadap tuntunan Tuhan. Mestinya bagaimana? Sehingga doa tradisional tidak boleh lagi ada di gereja. Tidak boleh lagi ada di antara orang Kristen. Kalau dua orang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dia. Tidak boleh lagi. Doakan orang ini. Supaya dia ngerti kehendak Tuhan. Supaya waktu sakit adalah waktu berinteraksi dengan Tuhan. Supaya jangan sampai masa sakit menjadi masa sia-sia. Setiap kita ini yang sakit flu aja lebih dari 100 kali. Setiap kali kena flu lagi tidak pernah menjadi lebih bijaksana. Ya kenapa? Karena tidak learn apa-apa. We have not learned anything, saudara. Makanya hamba Tuhan datang ke sana. Bukan cuma doakan supaya sembuh. Tetap boleh minta. Tetapi Tuhan tolong. Kalau sembuh, dia ngerti yang Tuhan mau. Yang dia harus kerjakan apa. Sekarang lihat semua orang yang bersaksi kansernya sembuh. Mau apa? Paling-paling cuma bersaksi. Gitu tok, saudara. Kenapa? Tidak ada yang menuntun. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku. Jadi antara doa dan kehendak Tuhan. Krusial. Bagaimana ini bertemu. Saudara pegang saja satu pegangan. Yang Tuhan kehendaki. Melalui segala sesuatu. Saudara tumbuh secara rohani. Nah saudara tanya sekarang. Apakah dalam keadaan sekarang ini. Rohaniku itu tumbuh. Kaya, sudah punya 10 toko, 20 rumah. Apa you punya rohani tumbuh? Jangan minta lagi. Oleh karena kalau yang sekarang aja saudara tidak setia. Kalau minta lagi, yang kasih pasti bukan Tuhan. Hati-hati ini. Kalau dalam keadaan sehat, imanmu tidak tumbuh. Saya khawatir. Tuhan nanti akan pakai mengizinkan sakit penyakit.
Hidup ini ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena apa? Kristus mati untuk kita. Jangan sampai kehidupan ini menjadi sia-sia. Kemenangan hanya di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami tahu, termasuk hamba-Mu sendiri lemah, jatuh bangun dalam kesalahan, isi doa yang self-center. Bahkan center kami terus pada kesementaraan hidup. Hidup yang nikmat, hidup bahagia, hidup yang maju. Tanpa kami bertanya Tuhan maksud dan kehendak Tuhan. Pimpin kami. Supaya mulai hari ini, doa yang tradisional itu kami akan tinggalkan. Dan kami mulai berinteraksi, berdialog dengan Tuhan. Tuhan hadirlah dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui segala bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan.